Halo Lur, kembali bersama Mas Ulul. Oke, setelah pada video pertama kemarin Mas Ulul membahas mengenai PSHT dan bonek, pada video kali ini Mas Ulul akan membahas sesuatu yang sedang viral, sedang hangat-hangatnya, yaitu pengangkatan warga kehormatan pada momen 1 abad PSHT di Padepokan Pusat Madiun. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita cerita bersama. Oke, yang pertama pertanyaannya, boleh nggak sih PSHT mengangkat warga kehormatan? Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi sebelum kita jauh membahas perdebatan antara warga kehormatan itu boleh atau enggak, kita lihat dulu dalam ADART PSHT. Nah, dalam ADART itu sendiri, sebenarnya PSHT tidak melarang mengangkat warga kehormatan, atau itu sesuatu yang sah-sah saja. Ini perlu digarisbawahi. Bahwasannya di luar sana banyak sekali oknum-oknum yang selalu mengungkit-ungkit atau mengolok-olok pengurus pusat ketika pengurus mengangkat warga kehormatan. Jadi warga kehormatan itu bukan sesuatu yang tabu ya. Itu semacam penghargaan saja atau ya semacam apresiasi kepada tokoh tertentu, tokoh yang punya jasa, tokoh yang punya prestasi untuk diangkat sebagai warga kehormatan di PSHT. Jadi mereka itu sebenarnya nggak seperti kita-kita ini yang memang warga melalui proses latihan gitu. Mereka nggak punya hak untuk melatih, mereka juga nggak punya hak untuk tahu lebih dalam mengenai ajaran-ajaran di PSHT. Jadi istilahnya cuma semacam simbolis saja gitu. Mereka dikukuhkan sebagai warga kehormatan. Gelar warga kehormatan itu sebenarnya nggak hanya ada di PSHT saja. Hampir semua ormas, organisasi, maupun perguruan pencaksilat lain juga berhak untuk mengangkat warga kehormatan atau anggota kehormatan. Itu lur, jadi ini yang harus ditekankan pertama kali. Oleh karena itu, nggak usah ada perdebatan ya sebenarnya jika pengurus pusat mengangkat warga kehormatan. Namun, ini poin kedua harus kita perhatikan juga. Apa motif pengangkatan warga kehormatan itu? Nah, ini mungkin yang dipermasalahkan oleh dulur-dulur yang kontra ya terhadap pengangkatan warga kehormatan ini. Namun tentunya sebagai warga SHT kita harus berpositif thinking, husnuzon kepada pengurus pusat. Semoga memang nggak ada motif lain ya dalam pengangkatan warga kehormatan ini. Murni karena memang apresiasi kepada tokoh atau orang-orang tertentu. Pemberian warga kehormatan pun juga nggak bisa asal sembarang orang. Tentu pengurus telah memperhatikan berbagai macam aspek sebelum memberikan gelar kepada tokoh-tokoh tertentu. Jadi memang nggak bisa sembarang orang ya diangkat menjadi warga kehormatan. Biasanya itu memang orang-orang yang berpengaruh, tokoh nasional, maupun orang yang punya jasa terhadap pembangunan suatu bangsa atau suatu wilayah gitu. Contohnya kemarin kan Panglima TNI, Bapak Andika Perkasa. Nah, itu kan tentu beliau punya jasa yang besar. Terus biasanya masing-masing daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu ada juga yang diangkat sebagai warga kehormatan. Termasuk juga Ketua DPD RI, Mas Lanyala, yang selain warga kehormatan, beliau juga sudah disahkan sebagai warga PSHT. Jadi kesimpulannya, boleh nggak PSHT mengangkat warga kehormatan? Kalau menurut saya dan didukung dengan ADART, boleh atau sah-sah saja. Namun, tidak boleh ada motif lain yang merugikan PSHT atau organisasi PSHT itu sendiri. Misalnya dibawa ke ranah politik atau untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Gitu lur ya. Jadi, pengangkatan warga kehormatan murni sebagai apresiasi kepada tokoh tertentu. Oke lur, mungkin itu ya yang bisa Mas Ulul sedikit bagikan. Jadi mari kita sudahi perdebatan mengenai warga kehormatan boleh atau tidak, sah atau tidak. Semuanya udah tercantum dalam ADART. Oke lur, terima kasih telah menonton. Salam persaudaraan.